hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Selamat datang di IAIN Parepare, satu-satunya kampus negeri Islam yang ada di kota Parepare. Kampus ini memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki visi menjadi fakultas terkemuka yang religius, moderat, dan inovatif pada bidang kajian pendidikan dan kependidikan dalam mewujudkan IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki 8 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi tadris bahasa Inggris, program studi tadris ilmu pengetahuan sosial, program studi tadris ilmu pengetahuan alam, program studi pendidikan anak usia dini, dan program studi pendidikan matematika. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi keilmuan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan program studi pendidikan agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Keilmuan program studi pendidikan agama Islam 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Saya alumni Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2018, saat ini bekerja di salah satu sekolah negeri yaitu UPT SMP Negeri 1 Matirobulu. Terima kasih. Berjuang dalam Islam, tegak dalam iman. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seseorang atau sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Oh my God! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, yakni nikmat kesempatan dan kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 2320203886208006. Saya berasal dari IAIN Parepare, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini saya akan membuat video memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran SKI kelas PAI 3A yang diampu oleh Bapak Rustan Effendi SPD MPDI. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan adalah periode Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah. Nah, baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai biografi Rasulullah SAW dan juga dakwah Rasulullah pada saat di Mekah dan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir pada Senin 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah wafat saat beliau masih dalam kandungan. Setelah lahir, beliau diasuh oleh Halimah Sa'diyah hingga usia 5 tahun dan ketika berusia 6 tahun ibunya pun juga wafat. Beliau kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun hingga kakeknya pun juga meninggal. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh pamannya Abu Talib. Sejak kecil, beliau bekerja keras, mulai menggembala ternak pada usia 10 tahun. Pada usia 12 tahun, beliau diajarkan berdagang oleh pamannya dan turut membantu menjual barang dagangan. Saat berdagang di Basra, seorang pendeta bernama Buhairah meramalkan bahwa beliau akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW berdagang sendiri dan dikenal karena kejujurannya. Sikap santun dan kerjanya yang mencemerlang menarik perhatian Siti Khadijah yang kemudian menikah dengannya. Mereka dikaruniai 7 anak yang bernama Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ummi Kalsum, Ruqayyah, dan juga Fatimah. Nah, dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Pada saat Rasulullah SAW dakwah di Mekah, kondisi masyarakat Mekah sebelum masa kenabian pra-Islam. Nah, kehidupan sosial pada masa pra-Islam di Mekah. Yang pertama, sistem kesukuan, di mana masyarakat hidup berdasarkan kesetiaan pada suku. Dengan perselisihan antar suku sering terjadi perang. Tidak ada aturan moral universal, hanya kepentingan suku yang diutamakan. Yang kedua, ketidakadilan dan penindasan. Perbudakan merajalela dan budak mengalami kekerasan serta tidak memiliki hak-hak dasar. Orang miskin juga menjadi korban diskriminasi. Dan yang ketiga, posisi perempuan, di mana perempuan itu dipandang rendah, dianggap sebagai properti, dan praktik kejam seperti penguburan bayi perempuan hidup sering terjadi karena dianggap sebagai aib. Nah, yang kedua itu kondisi ekonomi pada masa pra-Islam. Perdagangan, Mekah adalah pusat kafilah dagang yang menghubungkan Yaman dan Syam dengan komoditas seperti kain dan rempah-rempah sebagai barang dengan utama. Yang kedua, kesenjangan ekonomi, di mana kekayaan terkonsentrasi pada elit Quraisy, sementara mayoritas masyarakat termasuk budak hidup dalam kemiskinan. Riba dan penimbunan harta memperparah ketidakadilan. Dan yang ketiga, ziarah keagamaan. Kegiatan ziarah ke Ka'bah meningkatkan ekonomi lokal melalui pembelian barang, makanan, dan penyewaan tempat tinggal oleh peziarah. Yang ketiga itu kondisi keagamaan pada masa pra-Islam. Yang pertama, penyembahan berhala. Masyarakat menyembah banyak berhala, di antaranya berhala yang terkenal yaitu Hubal, Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat yang ditempatkan di sekitar Ka'bah, yang dimana kita ketahui bahwa Ka'bah itu adalah salah satu pusat tauhid. Yang kedua, kepercayaan animisme dan tahayul. Selain berhala,
Banyak yang percaya pada roh, jin, dan tahayul dengan ritual seperti pengorbanan hewan dan ramalan menjadi umum. Yang ketiga, kurangnya keyakinan pada kehidupan setelah mati. Mayoritas tidak percaya pada kehidupan setelah mati sehingga mereka fokus hanya pada kesenangan duniawi tanpa memikirkan tanggung jawab akhirat. Yang keempat, moralitas dan etika. Masyarakat Mekah pada masa pra-Islam. Yang pertama, minum khamar atau arak. Minuman keras atau khamar dikonsumsi secara luas alam kehidupan sehari-hari. Mabuk-mabukan menjadi kebiasaan yang diterima oleh banyak orang. Yang kedua, perjudian maisir adalah praktik umum yang dilakukan untuk mencari kesenangan atau mencoba keberuntungan. Perjudian ini seringkali menyebabkan masalah sosial yang serius. Yang kelima, sistem hukum pada masa pra-Islam. Yang pertama, hukum suku. Setiap suku memiliki adat. Tidak ada hukum yang tertulis yang universal sehingga hukum dijalankan berdasarkan konsensus dan adat suku masing-masing. Yang kedua, hakim adat pada pemimpin suku. Pemimpin suku atau tokoh masyarakat biasanya bertindak sebagai hakim untuk menyelesaikan perselisihan. Hukum dijatuhkan berdasarkan kedudukan sosial dan hubungan kekeluargaan, bukan berdasarkan prinsip keadilan. Dan yang ketiga, penyelesaian dengan balas dendam, di mana banyak masalah diselesaikan melalui balas dendam atau pembayaran diat ganti rugi dalam bentuk harta, sehingga penegakan hukum seringkali tidak adil bagi kelompok yang lebih lemah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah kenabian. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan terhadap perilaku masyarakat Arab yang jauh lebih dari kebenaran, sehingga beliau melakukan uzlah di Gua Hira pada usia 40 tahun, tepatnya malam 17 Ramadan 610 Masehi. Terjadi peristiwa penting ketika malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Adapun kronologinya sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran Jibril, di mana dalam kesendirian Jibril datang dan mengucapkan Iqra, yaitu bacalah, di mana Nabi Muhammad menjawab bahwa ia tidak bisa membaca. Nah, proses ini terjadi itu 3 kali, sehingga Jibril menyampaikan beberapa ayat pertama dari surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, ketakutan Nabi Muhammad SAW. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad pulang dengan ketakutan dan meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Khadijah menenangkannya dan membawanya menemui Warakah bin Naufal yang mengonfirmasi bahwa Jibril itu adalah utusan Allah dan Nabi Muhammad SAW akan menjadi rasul terakhir. Yang ketiga itu fatrah. Setelah wahyu pertama, ada jeda waktu, yaitu fatrah, di mana wahyu berhenti membuat Nabi Muhammad SAW gelisah. Akan tetapi beliau pun tetap beribadah dan merenung. Yang keempat, wahyu, di mana wahyu ini sengaja kembali turun melalui Jibril berupa ayat-ayat dari surah Al-Mudassir ayat 1-7 yang menandai dimulainya misi kenabian secara murni resmi. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan peringatan kepada manusia, mengajarkan tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Selanjutnya, strategi dakwah di Mekah. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Mudassir ayat 1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah. Ayat tersebut memberikan perintah kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah di tengah masyarakat. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, terang-terangan. Di mana dakwah secara bersembunyi-sembunyi itu disebut setelah menerima perintah untuk berdakwah kepada Rasulullah SAW, memulai dakwah Islam secara diam-diam, di mana dimulai dari keluarga dan sahabat terdekat beliau. Memilih rumah Arqam bin Abil Arqam. Al-awwalun adalah Khadijah istrinya, Ali bin Abi Thalib sepupunya, Abu Bakar sahabatnya, Zaid bin Harits anak angkatnya, dan Ummu Aiman pengasuhnya. Selanjutnya dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara bersembunyi-sembunyi,
turunlah perintah dari Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94-95 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan dan berpaling dari orang-orang musyrik. Nabi Muhammad mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Syafa dekat Ka'bah untuk menyeru mereka agar meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah. Nabi menjelaskan bahwa jika mereka mengikuti seruannya mereka akan mendapatkan ridha Allah dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi pamannya Abu Lahab menolak dakwah tersebut dengan sinis, dan banyak orang kafir Quraisy berusaha menghentikan dakwah Nabi, termasuk meminta Abu Thalib paman Nabi Muhammad untuk mengintervensi. Selanjutnya, reaksi terhadap dakwah. Setelah dakwah secara terang-terangan, kaum Quraisy mulai menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dikarenakan 5 faktor utama. Yang pertama itu persaingan kekuasaan, yang kedua penyamaan hak, dan yang ketiga takut dibangkitkan, yang keempat taklid buta kepada nenek moyang, dan yang kelima bisnis patung. Selanjutnya dakwah Rasulullah di Madinah. Sebab-sebab hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, penindasan dari kaum Quraisy, di mana dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya karena beberapa alasan. Penindasan dari kaum Quraisy. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah menghadapi penolakan keras, ancaman, dan siksaan dari kaum Quraisy. Mereka menolak ajaran Islam dan berusaha menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai cara, termasuk melakukan boikot sosial dan ekonomi. Yang kedua, kematian Khadijah dan Abu Thalib, tahun kesedihan. Wafatnya Khadijah, istri Nabi, dan Abu Thalib pamannya pada tahun ke-10 kenabian membuat posisi Nabi semakin rendah. Dan yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj dan penolakan Quraisy, di mana sebagai penghibur atas kesedihannya, Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab setahun sebelum hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan keagungannya melalui peristiwa tersebut. Dan yang keempat, dukungan dari penduduk Yastrib, Madinah. Pada tahun 620 Masehi, Nabi bertemu dengan 6 orang dari kabilah Kharaj dari Yastrib yang menerima dakwah Islam. Setahun kemudian, pertemuan tersebut berkembang menjadi perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2, di mana penduduk Yastrib terjanji untuk menerima dan melindungi Nabi. Dukungan ini memberi Nabi harapan baru untuk melanjutkan dakwah di tempat yang lebih aman. Selanjutnya, perjalanan hijrah ke Madinah. Rencana hijrah dan ancaman pembunuhan. Setelah mendapatkan dukungan dari penduduk Yastrib melalui perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Yastrib secara diam-diam. Pada saat yang sama, kaum Quraisy mengetahui rencana hijrah Nabi dan menyusun rencana untuk membunuh beliau. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW pada malam pengampungan meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya mengenakan selimut milik Nabi. Sementara itu Nabi meninggalkan rumahnya dengan selamat berkat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kaum Quraisy menyerbu rumahnya. Mereka hanya menemukan Ali yang sedang tidur. Yang keempat, perjalanan bersama Abu Bakar. Setelah meninggalkan rumah Nabi Muhammad SAW menuju rumah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, keduanya kemudian memulai perjalanan hijrah pada malam hari. Nah, yang selanjutnya persembunyian di Gua Sur. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar memilih untuk bersembunyi di Gua Sur yang telah terletak di selatan Mekah. Selama 3 hari, mereka tidak menempuh rute utama yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang menuju Yastrib. Gua ini menjadi tempat perlindungan sementara di pengajaran Quraisy. Asma binti Abu Bakar dan Aisyah putri Abu Bakar membantu dengan mengirimkan makanan.
Nah, selanjutnya yang kelima, melanjutkan perjalanan ke Yastrib atau Madinah. Setelah situasi cukup aman, Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Yastrib. Mereka ditemani oleh seseorang petunjuk jalan profesional bernama Abdullah bin Uraikid, yang meskipun belum memeluk Islam dikenal sebagai petunjuk jalan yang sangat terampil dan dapat dipercaya. Selanjutnya, sayembara Quraisy dan gangguan Suraqah bin Malik. Quraisy mengumumkan sayembara dengan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Nabi Muhammad SAW, hidup ataupun mati. Salah satu yang mencoba menangkap Nabi Muhammad adalah Suraqah bin Malik, seorang pemburu dari suku Quraisy. Akan tetapi setiap kali ia mendekati Nabi, keduanya tersungkur dan jatuh. Selanjutnya, sambutan hangat oleh masyarakat Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, kaum Ansar atau penduduk Madinah menyambutnya dengan penuh sukacita. Mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan menyembahnya dengan takbir dan syair pujian, seperti salawat badar, sebagai tanda syukur dan penghormatan. Peristiwa ini menunjukkan kegembiraan umat Islam atas kehadiran Nabi yang dianggap sebagai pembawa cahaya dan pencerahan. Madinah yang sebelumnya disebut Yastrib diberi nama baru Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Nabi juga memberikan gelar kaum Ansar kepada penduduk Madinah, sementara umat Islam dan Mekah disebut kaum Muhajirin. Strategi dakwah di Madinah. Yang pertama, membangun masjid, di mana masjid yang dibangun Rasulullah SAW berdinding bata berkayu batang kurma dan beratap daun kurma. Bersama-sama kaum Muhajirin dan Ansar tidak hanya berfungsi untuk salat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan. Setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah, seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid. Itulah fungsi masjid yang sebenarnya sudah dibangun oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, mempersaudarakan antar orang-orang Muhajirin dengan Ansar. Nabi memperkuat hubungan sosial dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin yang merupakan umat Islam yang hijrah dari Mekah dengan kaum Ansar, penduduk asli Madinah. Persaudaraan ini tidak hanya dimaksudkan untuk saling membantu secara material, akan tetapi juga untuk menciptakan solidaritas yang kuat di antara mereka sebagai satu komunitas yang utuh. Dan yang ketiga, perumusan piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW juga membuat perjanjian dengan berbagai kelompok penduduk Madinah, termasuk suku-suku Yahudi, untuk memastikan terciptanya kedamaian dan kerjasama dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis. Perjanjian ini dikenal sebagai Piagam Madinah, yang menjadi salah satu contoh awal pada sistem pemerintahan yang berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak. Melalui strategi ini, Rasulullah membentuk fondasi masyarakat Islam yang semakin kuat di Madinah, baik dari segi spiritual, sosial, maupun politik. Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.